Tak ada yang meragukan kokohnya tembok pertahanan Venezia musim ini. Jangankan tim papan bawah, bahkan raksasa Serie A pun kerap dibuat frustasi. Melawan Venezia, menang bukan perkara mudah, apalagi membantainya. Klub ini nyaris tak pernah tumbang dengan selisih lebih dari 1 gol. Tapi mesti tangguh di belakang. Hebat. Ada satu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan juga sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, saya tertarik untuk mereaksi video ini ya, yaitu detik-detik saat J. Ejas tunjukkan sebuah hal gila yang tak pernah terjadi di Venezia. Ini sama-sama kita coba menonton apa yang terkandung di dalam video narasi dalam channel iChem Sport. Antara channel yang saya rasa terbaik, yang saya suka dengan narasinya, dengan kata-katanya itu menusuk di kalbu. Inilah channel iChem Sport. Siapa yang belum pernah menonton channel ini, bolehlah subscribe juga channel iChem Sport ya. Oke guys, sekarang ini Timnas Indonesia dalam rangka untuk menentang ataupun laga dengan China dan Jepang di kualifikasi ronde yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu pada tanggal 5 Juni melawan China di GBK dan juga 10 Juni melawan Jepang di Jepang. Wajib menang untuk lawan China, dan melawan Jepang nanti itu bonus kalau mendapat poin. Tetapi apabila menang lawan China, Indonesia berpeluang ke peringkat yang seterusnya dengan ada lagi laga-laga seterusnya. Oke guys, kita mendoakan semoga Indonesia dalam kondisi yang paling terbaik ketika melawan China nanti. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, contohnya Marcelino Ferdinand, Martin Paes juga tidak bisa bermain lawan China nanti. Tapi ini bisa digantikan dengan kalau penjaga gawang itu Emil Audero, dan untuk Marcelino Ferdinand mungkin ada pemain yang dimasukkan sama ada Dian James. Itu sudah tentu mungkin akan jadi pengganti, ataupun Ricky Kambuaya itu terpulang kepada kepala pelatih Patrick Kluivert. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Di saat banyak pemain memilih menjaga kondisi jelang bursa transfer, J. Ejas justru memilih bertempur habis-habisan demi tim yang kemungkinan besar akan ia tinggalkan. Kemudian itu menjadi sebuah pertanyaan di benak kita semua, kenapa J rela mempertaruhkan semuanya demi Venezia? Dan inilah kisah perjuangan J. Ejas, sang palang pintu timnas Indonesia yang nyaris seorang diri menahan kehancuran Venezia. Venezia datang ke Serie A dengan kepala tegak, penuh percaya diri, membawa skuad yang sama persis saat mereka menaklukkan Serie B lewat jalur playoff. Tapi badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sang kapten utama Yoel Pohjan Palo tergoda oleh rayuan Palermo dan memilih angkat kaki. Venezia tak kuasa menahan kepergiannya. Sejak saat itu, perjuangan mereka di Serie A berubah menjadi pertempuran sengit dengan pasukan yang compang-camping. Dari tim penuh harapan, menjadi skuad seadanya yang harus melawan para raksasa Italia. Di tengah kekacauan itu, hanya satu nama yang masih berdiri kokoh. Sang kapten kedua, benteng terakhir, pahlawan tanpa sorak-sorai J. Ejas. Dialah satu-satunya harapan Venezia untuk bertahan hidup di Serie A. Tak ada yang meragukan kokohnya tembok pertahanan Venezia musim ini. Jangankan tim papan bawah, bahkan raksasa Serie A pun kerap dibuat frustasi. Melawan Venezia, menang bukan perkara mudah, apalagi membantainya. Klub ini nyaris tak pernah tumbang dengan selisih lebih dari 1 gol. Tapi mesti tangguh di belakang. Hebat. Ada satu luka besar yang tak bisa ditutupi. Venezia tak punya ujung tombak yang mematikan. Tak ada predator di kotak penalti, dan akibatnya tim ini jadi spesialis hasil imbang. Tapi inilah Venezia. Mereka bukan klub besar, bahkan untuk mencapai markas mereka pun, tim tamu harus menumpang perahu. Sebuah simbol betapa terpencilnya mereka dari pusat sepak bola Italia. Dan di kompetisi sekeras Serie A, mereka bertarung bukan dengan bintang-bintang mahal, tapi dengan semangat yang tak bisa dibeli. Di tengah segala keterbatasan itu, satu nama berdiri sebagai poros pertahanan, sebagai pemimpin tanpa banyak kata, yaitu J. Ejas.
Ibarat seorang prajurit dipanggil oleh komandan tertinggi, Jay diberi misi yang mustahil. Dengan perlengkapan seadanya, dengan pasukan yang terkikis, bagaimanapun caranya pertahanan tim ini jangan sampai gugur. Dan tanpa banyak bicara, Jay menjawab panggilan itu dengan darah, keringat, dan bahkan air mata. Dengan skuad seadanya, dengan pasukan yang jauh dari kata ideal, Jay tetap berjibaku, bertempur tanpa lelah, memberikan seluruh jiwanya untuk para supporter yang tak pernah berhenti berharap. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Venezia hanya akan numpang lewat di Serie A, kata mereka. Dan benar saja, hingga pekan ke-35 dengan hanya 3 laga tersisa, Venezia masih terjebak di jurang degradasi. Masalahnya, satu dan sangat jelas. Venezia tahu cara bertahan, tapi tak punya senjata untuk menyerang. Mereka tak memiliki striker haus gol, tak punya pembeda di lini depan. Itulah ironi yang terus menyesakkan. Tapi justru di tengah kesulitan itulah, seorang Jay bangkit sebagai simbol perlawanan. Ketika rekan-rekannya mulai kehilangan keyakinan, ketika semangat mulai runtuh dan kepala mulai tertunduk, Jay berdiri tegap dan paling depan. Dengan suara lantang dan mata yang membara, ia seolah berkata, perjuangan ini belum selesai. Selama masih ada peluit yang ditiup, selama masih ada rumput yang bisa kita injak, maka Venezia belum kalah. Dan di saat yang lain tampil loyo juga tak berdaya, Jay justru tampil memukau, bermain dengan determinasi seorang kesatria yang tahu, jika ini adalah akhir, maka dia akan pastikan timnya bertarung habis-habisan. Lalu datanglah pekan ke-36, pekan paling krusial, bukan hanya bagi para pemburu gelar di papan atas, tapi juga bagi mereka yang berjuang mati-matian di dasar klasemen. Ini adalah momen hidup dan mati, dan bagi Venezia, takdir mereka dipertaruhkan malam itu. Lawan yang mereka hadapi pun bukan sembarangan, yakni Fiorentina. Klub legendaris Serie A yang kini diperkuat oleh sang kiper legendaris dunia, David De Gea. Namun di tengah ketakutan dan tekanan, Jay sekali lagi berdiri sebagai pemimpin. Dengan keyakinan penuh, ia memimpin rekan-rekannya menuju medan tempur. Kali ini tidak ada jalan mundur. Venezia seperti pasukan yang telah membakar perahu mereka sendiri. Tak ada rencana cadangan, tak ada tempat untuk lari. Hanya ada satu jalan, menang atau lenyap. Dan di bawah komando Jay, Venezia bermain layaknya pasukan perang yang tak kenal takut. Pertahanan mereka dibangun dengan begitu kokoh, disiplin, dan tak tertembus. Fiorentina dengan segala nama besarnya dipaksa frustasi. Mereka menyerang, menekan seakan tak mau berhenti untuk mengancam. Namun semuanya mental di hadapan tembok baja bernama Jay Itzes. Dan seperti luka lama yang tak kunjung sembuh, satu masalah terus menghantui Venezia. Mereka tahu cara bertahan, tapi tak mampu mencetak gol. Dan begitu babak pertama usai, skor tetap 0-0. Sebuah hasil yang tak cukup untuk menyelamatkan mereka dari jurang menakutkan bernama degradasi. Tak ada yang tahu persis apa yang dikatakan Jay di ruang ganti saat jeda babak pertama. Tapi satu hal yang pasti, ada bara yang ia sulut di dada setiap pemain Venezia. Ada semangat yang ia tanamkan dengan penuh keyakinan, jika kita tak menang hari ini, maka tamatlah sudah petualangan Venezia di Serie A. Dan saat peluit babak kedua dibunyikan, yang keluar dari lorong stadion bukan lagi tim yang lesu dan bingung mencari arah. Mereka berubah jadi pasukan yang menggila. Dengan energi yang seolah tak masuk akal, Venezia, tim yang sebelumnya nyaris mustahil mencetak 1 gol, justru meledak dengan 2 gol hanya dalam hitungan menit. Itu bukan sekadar gol, itu adalah simbol ledakan tekad. Sebuah bukti bahwa motivasi yang ditanamkan Jay bukanlah omong kosong. Karena dalam perang, tak akan ada keberanian tanpa pemimpin yang sanggup membuat pasukannya percaya. Dan Jay adalah pemimpin itu. Fiorentina sempat memperkecil kedudukan dengan 1 gol balasan. Tapi Jay, sang jenderal lapangan, mengatur barisan belakang dengan ketenangan luar biasa. Venezia bertahan seolah nyawa mereka dipertaruhkan. Karena memang, nyawa Serie A mereka sedang dipertaruhkan. Dan saat peluit panjang berbunyi, bukan hanya kemenangan yang diraih, tapi juga harapan. 3 poin yang diraih malam itu bukan hanya tentang angka. Itu adalah titik balik. Untuk pertama kalinya sepanjang musim, Venezia akhirnya keluar dari cengkeraman zona degradasi. Dengan koleksi 29 poin, mereka melompati Lecce dan menggenggam kembali kendali atas takdir mereka sendiri. Venezia seperti menolak mati, menentang semua prediksi, menginjak-injak pengamatan para pengamat sepak bola Italia yang dengan mudah menyebut Venezia akan hanya numpang lewat di Serie A. Jangankan mereka, kita yang jauh dari tanah Italia pun sempat berpikir hal yang serupa. Bagaimana mungkin tim yang tak punya striker bisa bertahan hidup di liga sekeras ini? Bukankah inti dari sepak bola adalah mencetak gol? Betul. Namun logika itu tak berlaku bagi Jay Itzes. Ia adalah pengecualian dari semua teori. Ia adalah anugerah terbesar bagi manajemen dan Oke, Jay Itzes nih guys, kalau dia diberi kepercayaan menjadi pemimpin ataupun kapten, dia akan gunakan sebaiknya kapten itu, kuasa
kemampuan dia untuk mengawal, untuk memberi arahan kepada semua pemain di lapangan. Itulah Bang J. Dia ingin satu kerjasama yang kuat, kerjasama yang utuh, dan juga semua taktikal kalau bisa dicoba dan juga diberikan semampu mungkin oleh kesemua pemain. Dan setiap kali ada taktikal yang diatur di lapangan itu, Bang J lah orang yang memberi arahan, yang memberi nasihat, memberi nasihat kepada semua pemain supaya bersemangat untuk laga-laga yang mereka ikuti itu. Jadi inilah dia Bang J. Di timnas Indonesia pun begitu juga. Kalau kita lihat ya, yang lawan Bahrain, kemudian lawan Australia, main di GBK, lawan Arab Saudi. Bang J ini dia memberi nasihat kepada rakan-rakan itu seolah-olah nasionalis dia begitu tinggi ya. Itu yang saya kenal lah dengan Bang J ini. Dia bisa jadi pemimpin. Oke guys, kita lanjut. Karena mereka memiliki Jai, seorang pemimpin yang tak pernah menyalahkan siapapun, tak pernah mengeluh, tak pernah mencari alasan. Betul. Semua orang tahu Venezia krisis pencetak gol. Tapi Jai tahu, di tengah peperangan, keluhan bukan senjata, protes bukan pelindung. Yang dibutuhkan hanyalah satu, yaitu bertarung. Ia tak peduli hukum alam, ia tak peduli logika klasemen. Yang ia tahu, satu-satunya cara bertahan adalah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan itulah yang ia lakukan, menjaga mimpi kecil Venezia untuk tetap hidup. Ia seperti menolak takdir yang sudah dituliskan dan menegakkan kepalanya di antara deretan nama besar Serie A. Jai bukan hanya kapten, ia adalah fondasi terakhir yang membuat Venezia terus berdiri saat semuanya nyaris runtuh. Seperti yang kita sampaikan sejak awal, jika pemain biasa, mungkin dia sudah mulai berhitung, mulai menjaga diri, menahan agresi, dan takut cedera. Karena cedera bisa berarti harga jatuh, minat klub besar menghilang. Apalagi kita semua tahu, Jai sudah diincar raksasa-raksasa Serie A. Ia punya pintu keluar yang terbuka lebar. Tapi Jai, ia memilih tetap tinggal. Masa bodoh dengan semua itu. Bagi Jai, meninggalkan Venezia saat timnya berjuang mati-matian adalah hal yang haram. Tak ada kompromi, karena bagi Jai, klub ini bukan hanya tempat bermain. Venezia sudah menjadi seperti rumah, menjadi keluarga, dan Jai memilih untuk tetap bertarung. Bahkan saat banyak pemain lain akan memilih untuk aman. Inilah arti sejati dari dedikasi. Inilah makna dari loyalitas. Di saat banyak pemain timnas Indonesia bahkan sulit mendapatkan menit bermain, Jai justru berbeda. Ia bukan hanya jadi starter, bukan hanya jadi kapten, tapi ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan, menjadi jiwa dari klub ini, dan yang paling heroik, ia menjadi pemain yang bukan hanya dihormati, tapi dicintai sepenuh hati oleh publik sepak bola Venezia. Memang Venezia adalah tim kecil, tapi mereka sangat besar dalam satu hal, keberuntungan memiliki sosok seperti Jai Itzes. Jai bukan hanya pemimpin di ruang ganti, Jai adalah arsitek pertahanan, otak di lini belakang, dan tembok hidup di hadapan gawang Venezia. Dalam banyak laga, ia bukan hanya tampil solid, ia tampil luar biasa, hingga berulang kali dinobatkan sebagai man of the match versi para fans. Para striker buah Serie A berkali-kali dibuat frustasi oleh ketenangan dan kecerdasan Jai membaca permainan. Bahkan sang finalis Liga Champions musim ini Inter Milan, yang begitu menakutkan hingga bisa menghancurkan Barcelona dengan 7 gol dalam 2 pertemuan, ketika bertemu Venezia, mereka hanya mampu mencetak 1 gol di tiap laganya. 2 pertemuan, 2 kemenangan tipis, skor yang nyaris imbang. Mengapa pertahanan Venezia begitu sulit ditembus? Mengapa tim kecil ini bisa membuat raksasa seperti Inter Milan kerepotan? Jawabannya sederhana. Karena di sana berdiri seorang komandan lapangan yang tak pernah mundur, tak pernah goyah, dan selalu siap mati-matian menjaga kehormatan timnya. Dialah Jai Itzes. Sikap Jai tak hanya mendapat pujian dari pelatih dan rekan-rekannya. Ia telah meraih cinta yang mendalam dari setiap supporter Venezia. Mereka tahu, mereka mendengar gosip bahwa sang kapten kemungkinan besar tak akan mengenakan jersey Venezia di musim depan. Namun ada satu hal yang membedakan Jai dari semua pemain Venezia lainnya. Apa itu? Iya, Jai tak akan pergi sebelum memastikan tim ini aman dari jurang degradasi. Di tengah kepungan rumor dan ketidakpastian, Jai justru berdiri tegak dan paling depan untuk Venezia. Pemain ini sungguh memilih berjuang sampai titik darah penghabisan demi tim yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Mentalitas seorang pejuang, mentalitas seorang pemimpin yang tahu selama masih ada harapan, ia akan bertarung habis-habisan. Memang sungguh profesional. Namun kata profesional tak cukup menggambarkan bagaimana perjuangan seorang Jai di Venezia.
Pengorbanan Jay yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar kontrak besar di klub-klub raksasa. Jay sungguh menjaga harga diri, martabat, dan keberlangsungan Venezia di Serie A. Kini hanya tersisa 2 pertandingan di Serie A musim ini, dan perjuangan Venezia belum berakhir. Meskipun laga terakhir mungkin akan menjadi penentu hidup atau mati mereka. Namun satu hal yang pasti, jika Venezia berhasil selamat dari degradasi, nama Jay Itzes akan dikenang sebagai pahlawan sejati. Meski mungkin hanya semusim bersama. Di hati para supporter Venezia, Jay bukan hanya seorang kapten tim. Jay adalah simbol ketahanan, simbol keberanian, dan simbol sebuah perjuangan yang tak pernah mengenal kata pasrah. Jay mungkin akan pergi, dan mereka pun akan berkata, tapi semangat juangnya akan selamanya tertinggal di Venezia. Seperti api yang tak pernah padam, api itu akan terus menyala, menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berjuang, bahkan ketika tak ada lagi yang percaya pada mereka. Melihat perjuangan mati-matian Venezia di musim ini, kita akhirnya belajar satu hal. Dalam dunia sepak bola, tak semua pahlawan harus mengangkat trofi. Tak semua legenda harus bertahan bertahun-tahun di satu klub. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah satu musim, satu perjuangan, dan satu sosok yang mengorbankan segalanya untuk membuat sebuah cerita abadi. Dan bagi Venezia, cerita itu bernama Jay Itzes. Jay datang bukan sebagai bintang besar, bukan pula sebagai figur yang diulu-ulukan media. Tapi ia datang dengan satu hal yang tak bisa dibeli, hati untuk berjuang. Dan di tengah segala keterbatasan, tanpa striker tajam, tanpa kedalaman skuad, tanpa sorotan, Jay tetap berdiri di tengah-tengah badai. Memimpin tim ini seakan hidup dan mati Venezia adalah tanggung jawab pribadinya. Dalam sepak bola kita sering mendengar soal assist dan gol. Tapi dalam kisah Jay Itzes, kita berbicara soal kepemimpinan, soal loyalitas, soal keberanian untuk tinggal saat yang lain memilih pergi. Dan saat banyak pemain menatap masa depan dan bermain aman demi karir, Jay justru memeluk tanggung jawab dengan keberanian yang selalu membekas di hati supporter Venezia. Jay tak pernah menjual rasa cintanya kepada klub ini. Ia menaruh harga dirinya, reputasinya, bahkan mungkin karirnya untuk satu tujuan, menyelamatkan Venezia. Mungkin musim depan ia akan pergi. Mungkin stadion ini tak lagi jadi tempatnya berlari dan bertarung. Tapi semangat itu akan terus hidup di tribun-tribun tua Pierluigi Penzo. Di setiap nyanyian supporter, di setiap tatapan pemain muda yang belajar arti perjuangan dari seorang kapten bernama Jay Itzes. Karena sejatinya dalam sepak bola dan dalam hidup, mereka yang berjuang dengan hati akan selalu dikenang. Dan Jay, ia tak hanya bermain untuk Venezia, ia sudah menjadi bagian dari jiwanya. Maka kami sebagai supporter timnas Indonesia berdiri dengan kepala tegak, bangga bukan main. Karena hari ini ada seorang putra bangsa, seorang kapten timnas Indonesia yang tak hanya mengibarkan merah putih di tanah asing, tapi juga menjadi harapan, menjadi tumpuan, bahkan menjadi kebanggaan bagi sebuah klub yang tengah berjuang bertahan di salah satu liga paling keras di dunia, yaitu Serie A. Dan nama itu adalah Jay Itzes. Bukan hanya pemain, bukan hanya kapten, tapi simbol bahwa darah Indonesia pun bisa bersinar di kancah tertinggi. Hari ini Venezia punya Jay, dan dunia tahu Indonesia pun punya Jay Itzes. Begitu menarik guys ya. Menarik dia punya narasi dan juga penceritaan daripada awal sampai ke akhir terkait dengan Bang Jay di Venezia ini. Dan saya baru juga mengetahui Venezia ini terselamat di Serie A. Dan Serie A ini guys, antara Serie A yang punya pertandingan yang sangat kompetitif. Disitulah berkumpulnya pemain-pemain dunia, pemain-pemain yang hebat yang perlu ditempuhi oleh setiap tim. Jadi beruntungnya Bang Jay ini punya pengalaman berhadapan dengan pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia. Dan sampai satu ketika kalau Inter Milan, AC Milan dan sebagainya itu antara tim di Italia yang banyak pemain-pemain bertaraf antar bangsa dan dunia, sehingga Italia ini dikenali di antara tim di dunia yang paling kuat sekali. Dan juga pernah menjuarai Piala Dunia itu waktu Roberto Baggio tahun 1994 dan yang tahun-tahun yang lalu lah kan. Kita tahu Italia itu banyak mengeluarkan pemain-pemain yang hebat-hebat. Jadi bila bermain di Serie A, dia umpamanya sudah bermain dengan pemain-pemain dunia. Inilah Bang Jay ni. Satu yang saya kagum dengan Bang Jay ni, dia punya daya kepimpinan
yang bisa mempengaruhi teman-temannya itu untuk berjuang sehabis baik, berjuang habis-habisan di lapangan. Selagi permainan masih belum tamat, selagi itulah Pang Che ini dengan kepimpinan yang ada itu akan menasihati rekan-rekan teman-temannya untuk bermain bermati-matian sehingga menang. Walaupun Venezia ini kalau diikutkan dalam video ini tadi tidak mempunyai penyerang yang hebat, tidak mempunyai lini serang, lini gelandang yang bagus, tetapi masih bisa mencetak gol dan dapat mampu bertahan dengan begitu baik sekali melawan tim yang kalau mereka kalah mereka akan tersingkir daripada Liga Serie A ini. Tetapi akhirnya mereka kekal juga di Serie A dengan kemenangan 2-1. Itu sangat bermakna lah. Ini dipimpin oleh Bang J sebagai selaku kapten, guys. Itu yang buat kita bangga. Sebagai kapten Timnas Indonesia, beliau juga diberi kepercayaan menjadi kapten di Venezia dan dapat mempertahankan Venezia ini untuk kekal di Serie A ini satu kebanggaan seperti menang Liga ini. Nah, itu sangat menyentuh hati kita ya. Penceritaan yang sangat baik dan juga narasi yang sungguh menakjubkan, begitu melekat di hati kita. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.